Mas Ahmad, jadi setelah kemarin ada penangguhan penahanan, apa rencana selanjutnya dari pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa setelah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas selain informasi tentang penangguhan penahanan yang dikabulkan dengan alasan yang sudah jelas adanya jaminan dari kuasa hukum dan juga keluarga, ada hal lain yang perlu kami informasikan, yakni bahwa perkara yang dilimpahkan itu adalah perkara yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Sementara 3 perkara lainnya yang sebelumnya dikompilasi di Polda Metro Jaya sebagai satu kesatuan laporan, yakni Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Marot Samuel Sweken itu digugurkan oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Artinya apa? Memang yang relevan dan memiliki legal standing untuk perkara yang berkaitan dengan delik fitnah dan pencemaran ya hanya Joko Widodo, sementara yang 3 itu tidak relevan. Dan itu juga mengkonfirmasi bahwa relawan-relawan yang tadi komplain dengan perkara ini sebenarnya tidak ada urgensinya mereka komplain karena mereka bukan pihak dalam perkara ini dan mereka hanya membuat gaduh saja, tidak menyimak secara lengkap, secara utuh apa yang menjadi pertimbangan dari Kejaksaan Negeri melakukan penangguhan penahanan. Yang kedua tentang rencana, tentu kami menunggu lebih lanjut kapan berkas ini dilimpahkan dan ada panggilan persidangan. Sementara di internal kami sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses persidangan, termasuk nantinya di persidangan apa saja yang harus kami siapkan terkait administrasinya. Dan kalau konteksnya untuk substansi kami sudah siap, sudah lama menunggu persidangan ini karena sejatinya justru persidangan inilah yang sebenarnya kami tunggu, bahkan seluruh rakyat Indonesia juga tunggu-tunggu. Karena kita tidak mungkin berdebat berpolemik soal ijazah ini hanya selalu di media sosial atau di media massa, di ruang publik. Perlu ada ruang pengadilan yang pada akhirnya mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, dan dari pertimbangan seluruh fakta persidangan itu ada putusan, dan bahkan putusan itu nanti akan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan dasar keputusan hukum yang berkekuatan tetap itulah keadilan itu bisa ditegakkan untuk para pihak. Terlepas putusannya nanti akan seperti apa itu hal yang lain, tetapi prosesnya memang harus ke sana. Dan yang kami khawatir sejak awal itu bukan soal persidangannya, kami sudah siap untuk berperkara di persidangan, dan ini merupakan momentum bisa adu data langsung dengan Saudara Joko Widodo yang selama ini enggan adu data di luar pengadilan, enggan menunjukkan ijazah di luar pengadilan. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan apa yang menjadi hasil penelitian klien kami serta sejumlah keterangan saksi ahli yang kami himpun, hingga nantinya akan diadu dengan apa yang selama ini sudah dikumpulkan oleh jaksa dan juga penyidik yang klaimnya ada 700-an dokumen. Nanti kita akan cek apakah dokumen tersebut relevan atau hanya menumpuk dokumen hanya sekedar untuk pesiwar, seolah-olah begitu banyaknya bukti, seolah-olah itu menunjukkan ijazah itu asli, begitu. Baik Mas Ahmad. Nah jadi kalau dari pihak Roy Suryo, pemirsa mempersiapkan persidangan. Dari Mas Rifai, bagaimana persiapannya sejauh ini untuk persidangan nanti? Oke, ya kembali lagi kalau untuk persidangan sebenarnya kami ini kan nanti akan direpresentasikan oleh pihak jaksa ya. Dalam arti dalam perkara pidana ini korban itu sudah memberikan keterangan dan bukti-buktinya saat penyidikan. Lalu oleh penyidik ini dijadikan sebuah berkas perkara, dipelajari jaksa, dan selanjutnya yang akan memperjuangkan ini adalah pihak kejaksaan ya. Jadi sementara kalau Pak Jokowi sendiri nanti hadir di sidang, selain untuk memberikan keterangannya, termasuk fakta-fakta yang selama ini dialaminya dan juga harapannya dalam perkara ini tentunya. Nah di sisi lain juga beliau ada rencana untuk menunjukkan ijazah-ijazahnya sesuai dengan apa yang disampaikannya selama ini. Tapi kembali lagi untuk persidangan itu yang mewakili kami adalah pihak kejaksaan. Demikian Mbak. Tapi Pak Joko Widodo mungkin akan hadir dalam persidangan nanti kalau diperlukan? Tadi kan sudah saya sampaikan, sudah pasti. Ya wajib beliau hadir. Kenapa? Karena dalam perkara pidana itu tidak bisa diwakilkan. Ya prinsipal sendiri harus datang, hadir, memberikan keterangan, bahkan di bawah sumpah untuk menjelaskan terkait dengan proses perkuliahannya, lalu perolehan ijazahnya selama ini, gitu ya. Termasuk juga akan menjelaskan semua yang berkaitan dengan ijazah dan perkuliahannya. Di samping nanti juga harapannya dalam perkara ini, karena bagaimanapun kan di sini pengadunya, pelapornya adalah Pak Joko Widodo, dan biasanya beliaulah yang pertama kali didengar sebagai saksi dalam perkara ini. Dan kalau seandainya Mas Rifai nanti dibutuhkan untuk menunjukkan ijazah asli dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, apakah bisa ditunjukkan nanti di dalam persidangan? Sudah disita Mbak, ini sudah lama disita oleh pihak kepolisian. Bahkan sudah dilakukan uji lapor berkali-kali. Jadi sudah disita ini, sudah ada di tangannya pihak kejaksaan, ya. Bahkan sebelumnya dari pihak kepolisian. Karena itu pihak kepolisian dan kejaksaan pun sudah melakukan lapor, melakukan uji terhadap ijazah, dan
dalam kesimpulannya meyakini bahwa ijazah ini asli, karenanya apa yang dilakukan oleh para tersangka dalam hal ini Pak Roy adalah fitnah gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu di dalam sidang pun juga nanti beliau akan menjelaskan terkait perolehan ijazahnya, termasuk akan meminta izin hakim untuk bisa menunjukkan ijazah SMA dan S1 yang sudah disita oleh kejaksaan untuk ditunjukkan ke publik, karena ini juga salah satu pertanyaan publik ya selama ini bahwa ingin ditunjukkan ijazahnya. Bahkan Pak Jokowi selain sudah akan menunjukkan ijazah SMA dan S1 juga akan menunjukkan ijazah SD dan SMP. Jadi semua akan dia tunjukkan ya. Baik. Yang sebenarnya agar publik bisa meyakini bahwa ijazah itu ada ya, dan ditunjukkan kepada publik. So mungkin ada satu hal Mbak yang ingin kita sampaikan di sini ya terkait dengan fenomena tidak ditahannya oleh para tersangka oleh kejaksaan. Ini biar diluruskan ya. Pertama bahwa Pak Jokowi sejak awal dari penyidikan sampai dengan kemarin silakan di googling baik Pak Jokowi maupun kami tidak ada intensi terkait ditahan atau tidaknya para tersangka. Karena kami menyadari ini semua adalah kewenangan penuh dari penegak hukum terkait, baik penyidik maupun jaksa, yang berkaitan juga dengan tugas dan perannya dalam proses hukum tersebut. Ya, misalnya penyidik melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, penuntut umum melakukan penahanan karena kepentingan penuntutan. Namun yang kami garis bawahi di sini adalah kemarin ini beberapa hari terakhir situasi pra tahap 2 hingga tahap 2 ini ada satu fenomena yang buat kami agak menarik dan di satu sisi agak mengkhawatirkan kami. Kenapa? Karena pertama ada rencana penahanan dari pihak kejaksaan yang dikomunikasikan kepada pihak penyidik, sehingga penyidik itu seperti kita ketahui di hari Jumat melakukan upaya penahanan di detik-detik tahap 2 ya, yang biasanya dalam praktek sehari-hari seluruh penegak hukum mengetahui bahwa bila mana terjadi penahanan di tahap 2 ini itu biasanya dikarenakan adanya permintaan dari pihak jaksa, karena sudah jelas kan akan dialihkan perkara ini. Nah, yang menarik adalah setelah pihak penyidik melakukan penahanan di hari Jumat, ternyata hari Seninnya itu kejaksaan tidak menahan. Ya. Oke. Jadi betul-betulnya ada fenomena menarik ya. Seluruh penegak hukum pasti mengetahui ini adalah fenomena yang sangat menarik yang tidak biasanya. Yang jadi pertanyaan kami adalah, kami sekali lagi tidak ada kepentingan, tapi kami melihat jaksa akan melakukan perannya dalam penuntutan dengan salah satu rencana yang menahan, tapi di dalam waktu berselang ada sesuatu yang mengintervensi jaksa sehingga tidak terjadi penahanan. Sekali lagi ya, kami tidak penting dengan penahanannya, tapi Baik. yang kami khawatirkan terjadinya intervensi terhadap pihak kejaksaan, yang ini betul-betul membuat kami juga menjadi gundah. Kenapa? Karena sejak tahap 2, seluruh kepentingan hukum Pak Jokowi itu diambil oleh pihak kejaksaan. Oke. Kalau di tugas awalnya saja sudah bisa diintervensi, bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Bagaimanapun kan Pak Jokowi ini sekarang sebagai korban ya, sudah menyerahkan proses hukumnya kepada pihak kejaksaan dengan harapan jaksa sebagai dominatus litis memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan penegakan hukum, termasuk memperjuangkan korban tindak pidana dalam hal ini kan, karena memang jaksa ini mewakili korban gitu ya. Tapi kalau dalam tugas awalnya sudah bisa diintervensi, sejujurnya ini membuat kami gundah dan kami sangat mengharapkan ini mungkin hanya sekedar fenomena lapangan, tidak sesuai dugaan-dugaan Oke. kami terjadi intervensi ya. Tapi sejujurnya Oke, ini Mas membuat kami Rifai. gundah, demikian Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.